Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka walimatul khitan atas nama Ananda Alvino dan seterusnya. Enggak kebaca. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian atas God rahimakumullah. Ini bener God ya, atas selokan. Sesuai dengan kondisi yang ada, perkenankan saya duduk di bawah, nggak usah protes. Karena tentunya saya su'ul adab kalau harus berada di atas. Yang sebenarnya siapapun yang ngundang saya itu peraturannya cuma dua. Satu, soundnya yang bagus. Dua, tempatnya yang luas. Jadi kalau begini saya duduk di bawah, nggak usah teriak-teriak dari kanan kiri depan belakang, yo salahmu dewek. Karena saya merasa nggak pantas kalau harus di atas kursi. Tapi apapun itu kita syukuri, alhamdulillah atas wasilah Ananda Alvino, saya dan jenengan semua bisa dipertemukan oleh Allah di dalam satu majelis yang mulia, di mana di dalamnya dilantunkan kalimat thayyibah, di dalamnya dilantunkan burdah, qasidah, sholawat yang saya yakin insya Allah menambah keberkahan malam hari ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak adalah merupakan satu anugerah di mana itulah yang menjadi alasan kenapa ada syariat pernikahan. Karena salah satu tujuan pernikahan sebagaimana yang kita pahami adalah untuk menjaga berlangsungnya anak turun manusia. Saking spesialnya pernikahan, ada dua pernikahan yang langsung walinya Allah secara langsung. Dua pernikahan yang langsung walinya Allah adalah yang pertama pernikahan Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Kemudian yang kedua adalah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Zainab. Ini langsung walinya Allah. Ada perbedaan yang sangat mendasar terkait apakah Siti Hawa itu hamil ketika di surga atau setelah dikeluarkan dari surga. Satu pendapat ulama mengatakan Siti Hawa sudah hamil sejak di surga,
Kemudian pendapat yang lain mengatakan Siti Hawa hamil ketika sudah dikeluarkan dari surga. Yang pengen saya sampaikan bukan itu, betapa kemudian tumbuh kembangnya manusia itu berangkat dari sebuah hubungan yang sah, sebagaimana hubungan Adam dan Hawa. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang sah. Inilah yang membedakan antara Islam dengan orang non-Islam. Saya ketemu dengan seorang follower Instagram saya dari Australia, seorang perempuan di pantai Kuta Bali, yang dengan dandanan seksinya dia sedang berjemur di pantai Bali. Kalau istilah orang Bali, sumur, susu dijemur. Dia datang bersama kekasih haramnya. Kenapa saya katakan kekasih haram? Karena mereka datang tidak diikat dalam pernikahan, tetapi mereka hanya samen leven. Kalau bahasanya orang Brebes, kumpul kebo. Kumpul kebo. Orang yang kumpul bareng tanpa ikatan pernikahan, tanpa akad. Maka mohon maaf, jangan sampai terjadi kumpul kebo di Brebes. Kenapa? Ini mana sih? Ini Brebes apa Tegal sih? Saya ngomong apa? Oh, mohon maaf, saya bangun tidur soalnya. Jangan sampai terjadi kumpul kebo di Tegal. Allah, salah didik cerewet ya. Jangan sampai. Karena itulah yang membedakan antara syariat Islam dengan orang-orang non-Islam. Coba kalau sampai terjadi kumpul kebo, kalau sampai punya anak namanya gudel. Maka itulah alasan kenapa akad nikah itu disebut sebagai misakon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Artinya apa? Akad nikah itu bukan main-main. Pernikahan itu jangan dianggap sembrono. Karena apa? Karena pernikahan yang kita lakukan hakikatnya tidak hanya dilihat oleh manusia, tapi langsung dilihat oleh Allah beserta malaikatnya. Makanya saya sering bilang, wahai para laki-laki, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Betul Bu? Makanya untuk mendapatkan seorang perempuan butuh mas kawin sebagai bentuk penghargaan. Ibu senang terima mas kawin Bu? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa itu? Mas kawin lagi. Nah, sehingga kemudian dalam perjalanan pernikahan itu tidak mulus. Bahkan mohon maaf, banyak nabi dan rasul yang kiranya diuji oleh Allah dengan persoalan anak dan keturunan. Nabi Zakaria diuji dengan persoalan anak. Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Siti Sarah diuji dengan masalah anak. Sampai usia lanjut Nabi Ibrahim belum mendapatkan anak. Sehingga kemudian apa? Siti Sarah merasa nggak enak sama Ibrahim. Mas Ibrahim, saya malu belum punya keturunan. Mau nggak kamu menikah lagi? Coba pernikahan Nabi Ibrahim yang kedua itu karena atas permintaan istri pertamanya. Mas, Mbak Rika Rabi Maning, satu kalimat yang saya tunggu dari istri saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah keluar kalimat itu dari istri saya. Walaupun kalau seandainya ada kalimat itu, insya Allah saya tetap rawani, tetap menolaknya kalau secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi, wallahu a'lam bissawab. Akhirnya apa?
Atas paksaan istrinya Siti Sarah, kemudian Nabi Ibrahim kembali menikah dengan istri yang kedua, Siti Hajar. Di situ baru kemudian Allah mentakdirkan Nabi Ibrahim punya keturunan. Setelah itu baru kemudian muncul anak-anak berikutnya. Ini yang beberapa kali saya sampaikan ketika seorang pendeta tanya kepada saya, dari mana Gus Miftah yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishak? Ini seorang pendeta yang telah memurtadkan 80 orang, yang beliau merupakan seorang rohaniawan di Nusa Kambangan. Kalau ada narapidana hukuman mati, sang pendeta ini yang mendampingi narapidana mati. Beliau mengatakan sama saya, sudah 80 orang Islam yang murtad melalui dia. Di satu acara, pendetanya menangis seperti bayi itu. Anaknya siapa ya? Bukan, kalau hasil nikah pasti iya. Tapi pertanyaannya kenapa dia nangis? Karena dulu bapak ibunya pas buat sambil nangis. Iya. Oh, njaluk susu. Tapi tolong kalau nyusoni jangan di situ ya. Saya kemarin ngaji di Pasuruan, depan panggung ada ibu-ibu muda, anaknya nangis, langsung buka kotang. Ya Allah, untungnya saya pakai kacamata hitam. Orang katon mata ninyong ya. Ya tahu diri dikit lah, masa depan panggung nyusoni anak. Saya sudah 2 minggu nggak pulang. Kan saya jadi ingin segera pulang panggung. Langsung meneng ya. Saya berjumpa dengan pendeta ini di ngaya temen ya. Ini saya curiga jangan sama ibunya, jangan-jangan nangisnya anak dibikin konten ini. Saya diundang sama pendeta ini di acara Kick and di Metro TV. Saya diundang sebagai pendai yang dianggap aneh, sementara beliau pendeta yang diundang juga dianggap aneh. Saya dianggap aneh karena ngaji di lokalisasi, dia dianggap aneh karena menjadi rohaniawan di Nusa Kambangan. Ketemu saya, Pak. Begitu ketemu saya, dia bilang, "Gus, can you share your phone number please? Bisa nggak bagi nomor HP-nya untuk saya?" Oh, saya bilang, "Mangga Bu, sok atuh." Seminggu kemudian dia WA saya, "Gus, boleh nggak saya berjumpa silaturahmi?" "Silakan Bu, saya berada di Hotel Double Tree Menteng, silakan saya mau sarapan." Akhirnya beliau datang. Saya mau ngopi, waktu itu kopinya cangkirnya besar, beda di sini kecil. Waktu itu kopinya wangi, alhamdulillah ini sangit gitu. Dia datang sama saya kemudian mengatakan apa? Ini kembali masalah persoalan anak. "Gus, kalau Gus Miftah mampu menjawab pertanyaan saya mungkin akan menjadi seorang mu'allaf. Tolong Gus Miftah jawab. Apa pertanyaan ibu?" Saya bilang sama dia, kalau memang Allah menghendaki ada hidayah bagi ibu, insya Allah saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak ada hidayah, mungkin saya tidak bisa menjawab. Bukankah Allah mengatakan, innaka lang tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi may yasha. Maka saya bilang, Pak, 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, itu bukan merupakan kehebatan Miftah, tapi mereka masuk Islam karena hidayah. Alhamdulillah, lebih dari 230 orang. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan orang ini? Beliau bertanya begini, "Gus, ini pertanyaan dari pendeta," dia bilang.
Apa Bu Pendeta? Kebetulan beliau seorang perempuan, S3 teologi di Amerika Serikat, gelarnya doktor teologi, seorang penginjil. Sementara yang ditanya Miftah lulusan S1, itu pun ijazahnya tidak diambil karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Apa pertanyaan beliau? Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail? Kenapa bukan Ishak? Karena memang tidak disebutkan apakah yang dipotong Ismail atau Ishak. Dari mana Anda yakin? Saya sudah bertanya kepada sekian banyak kiai dan saya belum mantap jawabannya. Kenapa? Karena berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda jawabannya. Mungkin Gus Miftah punya perspektif lain. Akhirnya saya jawab, oke Bu, mohon izin saya menghabiskan kopi saya dulu, nanti baru saya jawab. Padahal kenapa saya mengatakan harus menghabiskan kopi dulu? Otak Inyong mikir jawabannya apa. Tapi kalau saya ngomong nggak bisa, kan aku malu. Kopi habis, omeletnya datang. Sorry Bu, saya harus makan omelet dulu. Sambil saya menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Akhirnya apa? Setelah 30 menit menunggu, saya jawab pertanyaannya. Bu, izinkan saya menjawab. Kenapa Bu? Enggak kelihatan. Yuk, salahkan mereka yang menghalangi pandangan Anda, bukan aku. Kenapa Bu? Berdiri. Ora urun ngatur-ngatur kiai. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Perempuan itu sifatnya satu, mau dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Kalau saya di bandara saya bilang, perempuan itu seperti pesawat, maunya ditunggu nggak pernah mau menunggu. Coba kalau mau berangkat pengajian bareng, siapa yang paling rewel? Ibu, suaminya sudah selesai, bentar alisnya belum jadi. Kalau laki-laki kan simple, kalau cowok kan simple kayak bapak Kiye. Coba kalau perempuan, kalau bapaknya kan wajahnya natural. Sebenarnya saya mau bilang alami, hitam gitu sih gitu. Tapi kan nggak enak. Sarung satu, jas satu, baju satu, peci satu, selesai. Malah mungkin rasempakan gitu. Saya itu kalau di kamar mandi, yang lama itu bukan mandinya, tapi cari inspirasinya. Karena saya banyak dapat quote itu berangkat dari ngising gitu. Makanya kalau Anda sekarang saya mendapatkan julukan Master of Quote, itu paling banyak dapat dari toilet Mas. Kayak contoh quote Gus Miftah yang paling viral, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu melu. Itu dapatnya dari ngising gitu. Power of ngising. Nah, apa jawaban saya Bapak Ibu? Saya waktu itu jawab begini, Bu Pendeta, kenapa saya yakin yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail bukan Ishak? Jawabannya adalah saya tes cek sound bagus apa enggak, dan alhamdulillah bagus. Saya doakan soundnya jadi sound yang paling besar se-RT. Secara psikologis, kenapa saya yakin kok yang dipotong itu Ismail?
Karena secara mental dan psikologis Nabi Ibrahim saya meyakini lebih sayang kepada Ismail dibandingkan Ishak. Kenapa? Karena perjuangan mendapatkan Ismail jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan seorang Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak itu tidak terlalu lama. Sehingga kemudian apa? Perjuangan mendapatkan Ismail itu jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan Ishak. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sehingga kamu menafkahkan yang terbaik yang kamu miliki. Kalau hitung-hitungan orang tua, siapakah mereka yang terbaik antara Ismail dan Ishak? Jawabannya adalah Ismail. Dan Allah pasti menguji dengan yang terbaik, dan yang terbaik adalah Ismail. Maka secara psikologis dan mental Nabi Ibrahim lebih berat mengorbankan Ismail dibandingkan Ishak. Itulah alasan kenapa saya yakin yang dipotong itu Ismail bukan Ishak. Atas izin Allah, sang pendeta mengatakan sama saya, jawaban Gus Miftah rasional, izinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pendeta ini waktu itu menyatakan masuk Islam. Nah, saya malam hari ini tidak membahas masalah hidayah, tapi bagaimana kemudian pentingnya seorang anak. Sehingga Nabi saja galau ketika nggak punya anak. Yang sunat kamu, Le? Kamu? Oh bukan. Mana yang sunat? Oh sini bro. Yang sunat Alvino pecinya NU. Saya doakan masuk surga. Pecinya. Namanya Alvino siapa sayang? Alvino Sebastian Ramadan. Bagi ngomong apa kamu? Alon-alon. Alvino Sebastian Ramadan. Westian Bastian. Sebastian Ramadan. Kamu lahirnya bulan Ramadan? Tahu. Kok tahu gila? Anaknya siapa ya? Bapak kiri arane siapa? Bapak kiri arane siapa? Hadi Hermawan. Loh, bapaknya Dewi lali. Toh ganjel toh. Bapaknya arane siapa? Hadi Hermawan. Haji Hermawan. Wonge sing endi? Lho. Endi? Bapaknya lunga. Anaknya ngaji, bapaknya minggat ke primen ya. Oh, nguleti amplop. Kurang ngajar temen ya. Kali Ibu Nirika arane siapa? Nopianti. Oh, Nopianti. Loh, siapa? Putri Nopianti. Putri Nopianti. Wongnya sing ngendi? Wongnya sing ngendi? Lu bapaknya minggat, ibune minggat. Anaknya ngaji malah bapak ibunya kelon ke primen ya. Nopianti endi ya wongnya ya? Alvino. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ngapunten ini. Sehingga kemudian apa? Begitu pentingnya arti seorang anak. Tadi ada satu ayat yang saya baca ketika Allah mengatakan wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kita sebagai orang tua merasa khawatir, khasyah, takut, khauf ketika meninggalkan generasi yang lemah. Artinya apa? Ayat ini menuntut kepada kita untuk melahirkan generasi yang kuat, untuk melahirkan generasi yang hebat. Bu, pengen mboten anaknya hebat, pengen mboten anaknya kuat, pengen. Kok cerewet temen ya? Haruskah aku berdiri? Omahmu sing di? Omahmu sing di? Rumahnya di mana? Oh, ujung sana. Kita menghadap kemana ini, nak? Kita menghadap kemana? Ngulon apa ngetan? Oh, kok perasaan saya ngadep ngetan ya?
Atau gara-gara saya pakai kacamata? No. Jangan pernah paksa saya buka kacamata. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Afan ya. Mohon izin saya mau pulang ya. Ngatur-ngatur baik. Kemayu malah sweet manih. Angel temen tuturanmu. Alvino pengen jadi apa sayang besok kalau besar? Tentara. Keren. Saya kemarin punya santri ngelamar nyalon jadi tentara ditolak gara-gara giginya jelek. Makanya kamu jangan sampai giginya jelek ya. Akhirnya panitia seleksi tentara saya telepon. Pak panitia seleksi tentara, kenapa santri saya ditolak masuk tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Panitia langsung saya marahi. Pak panitia seleksi tentara, kamu harus ingat, besok itu tentara tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Iya, perang tembak-tembakan, cokot-cokotan. Tapi untuk itu penting Gus. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Artinya apa? Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti ada kewajiban dari orang tua untuk melahirkan dan mendidik generasi yang hebat, mendidik generasi yang kuat. Bukankah Rasul mengatakan mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah? Makanya Banser badannya harus kuat, jangan sampai lemah. Saya saja sadar kesehatan ketika saya membaca Nabi Muhammad, bentuk badannya, dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan bapak ini, perutnya rata-rata lemak. Karena apa? Bagaimana kemudian kita bisa beribadah, berjuang dengan baik kalau kondisi kita lemah? Apa yang dimaksud jangan meninggalkan generasi yang lemah? Ini pemahamannya luas. Lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kesejahteraannya, lemah psikologisnya, lemah pendidikannya. Maka disinilah dibutuhkan seorang ibu yang tangguh. Itulah alasan ada hadis yang bunyinya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, saya sering sampaikan, mendidik seorang laki-laki berarti dia mendidik seseorang saja. Tetapi ketika mendidik seorang perempuan, berarti dia mendidik sebuah generasi. Bu, lah awak mendidik wong lanang tok, ku ya hasilnya mung siji. Tapi kalau mendidik seorang perempuan, hasilnya banyak. Itulah kenapa ada hadis yang menyatakan kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Ketika Nabi Muhammad ditanya siapa yang harus dihormati, jawabannya adalah ummuka, ibumu, baru bapakmu. Itu menandakan apa? Bahwa keberlangsungan sebuah peradaban itu lebih banyak ditentukan oleh seorang perempuan dibandingkan laki-laki. Makanya kalau perempuan menangan itu lumrah. Kenapa? Dibuat kemuliaan 3 kali lipat seorang perempuan dibanding laki-laki. Karena mohon maaf, peradaban ini bisa terjaga dengan keberadaan seorang ibu.
Apalagi teknologi sekarang, perempuan hamil tidak harus punya suami. Betul? Buktinya apa? Teknologi bayi tabung. Makanya Alvino, kalau kamu punya uang sunatan, tolong uangnya ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ada bayi celeng, Bu? Nggak ada. Adanya bayi tabung. Sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat kota, banyak perempuan punya anak, pengen punya anak tapi nggak pengen punya suami. Maka kemudian teknologi muncul. Apa? Bayi tabung. Teman saya membuat bayi tabung di Surabaya habis 2 miliar, Pak. Makanya hati-hati persoalan anak, Pak. Anak itu betul-betul rahasianya Allah. Anak wong tua nikah beneran, mas kawinnya banyak, malam pertama di hotel bintang 5, nikah nggak meteng-meteng, arane bocah Tegal, ini pinggir lapangan, dadi anak SMA nggak menikah, di pinggir kuburan, dadi begitu lahir anaknya namanya Muhammad Uka-Uka gitu. Bocah ini enak temen ya, subhanallah. Ini perlu saya abadikan ini. Ini pengajian paling nikmat sedunia ini. Jangan dibangunkan, kasihan. Hai guys, ini pengajian orang segini banyak, tuh kan, nah, pemandangannya asik. Di sini, wow, subhanallah. Mari bersama-sama kita mulai sholat ini. Apa? Muka-muka tadi kiai oleh ya Allah. Iki melu-melu bae siapa ya? Nikmat banget. Coba Pak. Banyak orang kaya nggak bisa tidur, padahal tinggal di hotel mewah. Anak kecil ini, ya Allah, turunin dhuwur batu, tangannya nyekeli manuk, ya Allah. Enak temen ya. Apakah dulu orang tuanya membuatnya di atas batu? Tapi tenan loh kan, salah satu problem terbesar saya hari ini itu apa? Susah tidur. Cangkemmu tau ganjel tau. Ya ora apa-apa, jangan digugah, kasihan. Iki bapak kek, iki ramane. Oh kasihan. Bukan bapaknya tapi perhatian, apakah dia melu urunan? Oh iki mboke. Mboke lemu temen ya? Oh bukan. Ini salah satu pengajian yang sangat sulit saya lupakan. Begitu sulit, lupakan silit. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba mau punya anak, teman saya harus keluarkan 2 miliar Pak, untuk bayi tabung. Bikin bayi tabung itu susah yo. Gimana enggak? Orang membuat bayi tabung itu kan karena persoalannya dia nggak bisa buat anak. Entah mohon maaf rahimnya yang terlalu dalam, atau mohon maaf mungkin maninya yang terlalu lemah, sehingga mohon maaf tidak semudah yang dibayangkan. Saya lihat prosesnya itu, ya Allah, laki-lakinya harus mengeluarkan mani sendiri baru kemudian dimasukkan. Makanya hati-hati, anak itu anugerah, kamu malah diecer-ecer. Enggak. Apalagi wong lanang, oke sing duwe prinsip, wong lanang ki kayak seprit,
banyune muncat nang ndi-ngendi, yang penting botolnya pulang. Kok bapaknya paham sekali Anda? Kamu nggak paham kan? Enggak. Kan kamu isi spiritnya. Emangnya kamu paham? Aku aja enggak. Nah, maka kemudian apa? Islam ini didesain ketika pernikahan itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Bahwa mohon maaf, tumbuh kembangnya anak itu tergantung nyamannya seorang ibu. Makanya jenengan hamil tolong hatinya dibuat nyaman, karena secara psikologis anak itu besok seperti apa jadinya tergantung kenyamanan seorang ibu. Maka laki-laki diuji oleh Allah ketika istri hamil. Ujiannya apa? Permintaan istri yang kadang-kadang ngadi-ngadi seperti ngidam. Lah ngidam itu sah-sah saja. Yang nggak boleh cuma satu, jangan terlalu dituruti. Ngidam itu sah, boleh, tapi mohon maaf, jangan berlebih-lebihan. Jangankan ngidam, yang lainnya pun berlebih-lebihan juga nggak bagus. Umpamanya ibunya hamil, istrinya hamil, ngidam, saya pengen makan mangga muda, tapi kamu nggak boleh beli, harus nyolong di tempat tetangga. Itu kan ngadi-ngadi. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Dulu saya mohon maaf pengajian di Jambe, aneh lagi. Ada 10 orang hamil turun dari panggung, mereka berjajar di samping panggung. Alasannya apa? Mereka ngidam. Ketemu Gus Miftah, begitu ketemu Gus Miftah saya tanya ngidamnya apa? Kami pengen jambak rambutnya Gus Miftah. Emangnya aku cowok apaan? Ini ngidam yang berlebih-lebihan. Masa jaluk jambak rambut? Lo kurang ajar. Rambut sing ngendi jenenge cangkeme. Allah itu maha asik, Pak. Sama-sama rambutnya tempatnya beda, namanya beda, Pak. Di atas kepala namanya rambut, di atas mata namanya alis, penutup mata namanya ini hidep, goblok teman, hidep. Dhuwur cangkem arane kumis, ngisor cangkem arane jenggot, jero kelek arane kampret. Terus satunya di mana ya? Aku lupa. Tak cari nggak ketemu ya. Apa, Bu? Pas membahas rambut yang satunya itu di kelas pas saya tidur, jadi aku lupa. Kamu tahu arahnya apa? Enggak. Cangkem memang wadon. Nah, maka mohon maaf, peran seorang ibu harus betul-betul dijaga, apalagi ketika ibu besok melahirkan. Jadi ternyata proses membuat anak soleh itu bukan ketika dia lahir. Bahkan kalau kiai saya dulu bilang, dari sebelum kamu cari jodoh. Makanya dulu kiai saya bilang begini, kalau kamu besok mau menikah, tanyakan sama bapaknya, dulu anak ini ketika bayi nyusune 2 tahun apa ora. Akhirnya begitu saya mau menikah istri saya tanya sama bapak mertua saya, Pak, iki mbiyen mentile 2 tahun apa ora? Bapak saya malah marah, kowe iki urung-urung takon pentil keprimen ya. Padahal maksud saya ditanya nyusunya 2 tahun apa enggak. Ternyata Pak, mohon maaf, secara psikologis bayi yang nyusu ASI 2 tahun sama bayi yang tidak nyusu 2 tahun itu ternyata beda. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Sesuk nyusoni 2 tahun.
Jangan cuma 3 bulan diganti susu kaleng. Susu kaleng ya susu sapi. Pertanyaannya kuwi anakmu apa anake sapi? Priwe-priwe susune ibune niku luwih apik tinimbang susu sapi. Susu sapi itu jelek, buktinya apa? Anaknya sapi saja sudah tidak mau minum susunya ibunya, malah diombe Alvino. Makanya anak-anak Ansor ini haram hukumnya nikah dengan anak sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Boleh, Pak. Bu, pertahankan walaupun diselingi dengan susu-susu yang lain. Mohon maaf, jangan kurangi jatah ASI anakmu selama 2 tahun. Harus 2 tahun. Saya mbiyen itu mohon maaf, selingannya bukan susu sapi tapi apa? Tajin. Ayo, lawang tua-tua ngerti tajin ya? Kamu tahu tajin? Nggak tahu, karena kamu anak zaman now. Kalau kita kan zaman old bahla, jadi tahu. Jadi ibu saya dulu kalau masak ngeliwet itu Pak, diambil tajinnya, saya mau berangkat ke sekolah, dimasukkan ke gelas, dikasih gula merah. Jadi ini anak tajin. Jin matamu, jin gila. Kok anak jin? Masa anak jin gantengnya kayak kia? Lah ini anak jin ini. Oh, bukan. Apa Pak? Siapa yang belum dundur ke enggak boleh, kok ini kursiku. DPR aja rebutan kok. Kamu sok tahu kamu. Daripada kamu ngundurkan kursi, cari meja nggih wadah wedangku. Lah ngene mas aku ngombe ngene. Emangnya aku sapi, Cok. Kan aku jadi bingung. Yo, aku ki ngaji 22 tahun yo. Kita sing paling ra kajen ning kene iki gitu. Dancuk. Dene anak meneng bae lah. Makasih ya Mbah ya. Watangnya gede temen ya. Begitu sulit. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu, bahwa keberhasilan mendidik anak pada akhirnya harus kita sadari tidak hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab seorang bapak. Mila lak bojone meteng, atine digawe ayem. Njaluk sesuatu kalau memang masih bisa dituruti. Umpamanya, aku pengen mangan jeroan ayam. Wow, api sekaligus jeroan usus. Jeroane usus. Kalau dulu istri saya itu aneh, sebelum hamil makanan yang dibenci, begitu hamil malah disukai. Jadi kalau sebelumnya senang, dia akhirnya nggak senang. Sebelumnya nggak senang, akhirnya senang. Yang jadi celaka adalah sebelum hamil senengannya kelon. Begitu hamil nggak seneng, aduh mati nyonge aku. Apakah aku harus cari yang lain? Kurang ajar. Cinta ditolak. Peleman bertindak. Wis tutup. Penutupan peleman itu jariah dari almarhum Ki Entus Susmono. Tepuk tangan Ki. Itu jariahnya almarhum Ki Entus itu. Walaupun itu jariahnya Ki Entus, yang paling sedih mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah,
Niki tanggung jawab. Artinya tiga. Apalagi ketika seorang ibu menyusui. Ternyata Bapak Ibu ada penelitian di sebuah perguruan tinggi. Anak itu secara psikologis seperti apa? Tergantung asupan ASI yang diberikan kepada anaknya. Jadi kalau ibu ini dibuat marah-marah, hatinya tidak nyaman, galau, niku nyuwun sewu, susunya ini menjadi panas, asinya ini menjadi panas. Kok ketika ibunya marah-marah karena hatinya khawatir gundah gulana nyusui anak, itu sangat berpotensi secara psikologis menjadikan anaknya suka marah-marah, gerasa gerusu. Makanya kalau mau nyusoni hati-hati, tenang dulu batinnya. Coro ibune Imam Syafi'i mengambil air wudhu terlebih dahulu, begitu nyaman baru berdoa, Allahumma niat ingsun nyusoni bapak nih lillahi ta'ala, nyusoni mbok nih lillahi ta'ala. Disitulah dibutuhkan kesabaran dari suami. Lak bojone nyusoni anake sing lanang ra usah njaluk, sabar, gantian karo anake ngalah disit, latihan, sampaikan sama istrinya, sama anaknya bayi, dek, kuizinkan selama 2 tahun kuwakafkan susu mbokmu untuk dirimu. Istrinya tanya, lah bapak gimana? Izinkan suamimu cari yang lain. Lawang anak 5 bulan pak, anaknya sudah nggak dikasih ASI, alasannya mboknya apa? Susunya ora metu. Padahal bukan itu, keburu gantian sama bapaknya. Sehingga kemudian apa? Kesabaran ibu dengan segala doanya, doa orang tua kepada anak itu mustajabah. Makanya dulu istri saya tak awasi betul ketika nyusoni, terutama anak saya yang kedua itu, Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Dawa temen arane, anak-anakku dewek, sing kelon aku dewek, sing lainnya bojoku dewek, kok sing cerewet cangkem Rika. Panggilannya Mekah. Kenapa saya kasih Mekah? Karena dapatnya di Mekah. Anak saya pertama sama kedua itu selisihnya 10 tahun. Sudah 10 tahun nggak punya adik. Wis tak coba dengan berbagai kaya, miring, jengking, malah nggak jadi. Kamu nggak paham. Kok orang mateng-mateng keprimen ya? Akhirnya kesekian kalinya saya umroh, istri saya ajak umroh. Set di depan Ka'bah pak, saya ketemu polisi Arab namanya Askar. Tanya, min aina jita, anda dari mana? Jitu min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Kulo takoni, kam zaujatan laka, istrimu berapa? Modar aku. Tak jawab, illa wahid faqat, satu saja. Dia bilang, bahlul ente. Loh kenapa? Masa gantengnya kayak gini istrinya cuma satu? Dia bilang, nggak percaya, mustahil, masa ente istrinya cuma satu? Bukankah di Indonesia banyak yang helwah? Bukankah di Indonesia banyak yang cantik-cantik? Saya malah bilang sama orang Arab, kamu salah. Kalau toh seandainya saya pengen nambah istri lagi, saya pengen menikah dengan orang Arab. Dia tanya lagi, kenapa kamu pengen nikah dengan orang Arab? Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Awek, Shadaqallahul Adzim. Kayak gitu Kiai. Akhirnya dia tanya lagi, anakmu berapa? Illa wahid, baru satu. Langsung dia bilang, pantes istrinya cuma satu, nggak bisa bikin anak, cangkeme, saya bilang gitu. Akhirnya di depan Ka'bah, di depan multazam pintu Ka'bah, saya angkat tangan, saya berdoa, ya Allah, saya pasrah, saya dihina, anak saya cuma satu, ya Allah, izinkan istriku pulang meteng, ya Allah. Amin. Langsung saya pulang ke kamar hotel, ketemu istri saya habis mandi, keramas, dandan cantik, bajunya semrawang. Wah. Saya tanya sama istri saya, Bunda,
Mau ke Masjidil Haram kapan? Nanti bah habis maghriban saya mau ke Masjidil Haram. Aku mau dinyek bun. Dinyek apa bah? Masa abah ganteng bojone mong siji, anaknya mong siji. Tolong nanti bunda masuk ke dalam masjid, doa sama Allah. Mudah-mudahan saya pulang di poligami. Oh bukan itu. Saya bilang sama istri saya, kamu nanti depan Ka'bah berdoa, minta bagaimana caranya kamu pulang meteng. Oh siap bah, nanti saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita pulang bunda meteng bah. Langsung saya bilang, tapi ya itu bun, kalau cuman berdoa tok nggak jadi. Akhirnya istri saya tanya, are you ready? Langsung dia tanya, ready apa bah? Cike-cike, aku ngomong. Cike-cike pak, tahu cike-cike enggak? Kalau nggak tahu tak ceritain. Saya ngaji di Taiwan tahun 2017. Selesai pengajian saya pulang ke hotel, didatangi sama bapak-bapak usia 60-an tahun. Dia bilang sama saya, oi cike-cike. Saya diem aja. Dia cerewet pak, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Begitu saya masuk kamar hotel, kamar saya didodok. Oi cike-cike, cike-cike. Saya batin, cangkeme cike-cike bae ngapa ya? Akhirnya saya telepon panitia pengajian dari Tulung Agung yang tinggal di Taiwan. Oi, ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar sampai kamar hotel? Lah tadi abah jawab apa? Yes. Oh alah baba, cike-cike niku abah ditawani kelon. Nah, saya nggak tahu artinya, maka saya jawab yes. Coba kalau tahu artinya saya jawab oke. Makanya nanti malam ibu-ibu ketemu suaminya, katakan yang lembut kepada suami, mas cike-cike ya. Itu Kiai. Nanti Kiai pulang langsung ketemu istrinya, cike-cike kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah pulang umroh, istri saya tak bawa ke rumah sakit, dinyatakan meteng. Singkat cerita 8 bulan kemudian musim haji datang. Saya bilang sama Allah, saya pengen menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji ya Allah. Perkiraan sebulan kemudian baru HPL, hari perkiraan lahir. Saya berangkat haji. Begitu saya di Masjidil Haram, saya ditelepon sama istri saya, bah wis buka pitu. Apa nih? Saya bilang gitu. Aku gak ngerti. Itu apa? Bilang. Dalane bayi. What? Saya bilang gitu. Akhirnya saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah saya tidak akan pulang dari masjid sebelum anak saya lahir. Alhamdulillah cuman butuh waktu 1 jam anak saya lahir, cenger, brojol. Itulah alasan kenapa saya kasih nama Mekah, karena dapatnya di Mekah, lahirnya pas saya di Mekah. Sejarahnya seperti itu. Nah sekarang orang bikin nama anak malah singkatan-singkatan. Saya punya teman tukang melahirkan, dibawa ke rumah sakit naik becak sampai jalan macet, akhirnya lahir di jalan. Anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang saya tahu Muhammad artinya apa, kalau Jonathan apa? Jonathan brojol karena kemacetan. Besok anaknya siapa? Sekarang bikin nama anak sukanya singkatan-singkatan, Pak. Namanya siapa? Sukarlan, apa kayak asung lekar neng dalan kayak gitu. Kayak banji-banji yang ada di Pakem itu, Pak, Bogem. Jadi kalau Anda ke Jogja setelah Prambanan mau ke pondok saya itu melewati perapatan Bogem, Perliman Bogem. Itu banyak banji-banji di situ. Kalau Gus Miftah datang tuh langsung mantri depan mobil minta begini. Saya kasih uang, masuk ke susu. Ternyata susu ini brojol, Pak. Ya Allah, ternyata namanya Suzuki, kayaknya kita susu bono kaos kaki. Bro, Alvino, kamu tahu nak Alvino artinya apa? Nggak tahu. Bapakmu mana sih? Aku curiga. Aku udah mau pulang, bapakmu nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak diamplopi aku. Kamu saya sandra loh kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah wujud punya anak seperti Alvino,
Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya menjadikan anak kita kuat, anak kita hebat? Allah kasih resep. Nangis manis. Ayo ngono bocah adro, mangan becangkeme plak pluk plak pluk plak pluk. Pantesan lemunnya kayak kiye. Kalau dilihat sarungnya kayaknya sarung toldem kiye. Sarung ala Pemalang. Toldem. Apa kayak toldem? Adem gitu. Cangkeme amat mutadi adem kayak gitu. Iya. Kalau kamu besok beli sarung, sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Kemarin Alvino sunatnya di mana, Nak? Sunatnya di mana? Oh, belum sunat. Saya kasih tahu ya, besok kamu sunatnya di Jepara. Bu beneran, hasilnya ukir-ukiran. Keren. Nanti bentuknya kayak kia, iya, bentuknya kayak kia. Ukir-ukiran. Besok begitu kamu sudah sunat, saya kasih ucapan. Kalau ada orang menikah, saya kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Untuk Alvino saya kasih ucapan selamat menempuh bentuk baru. Ukir-ukiran. Nah, bagaimana kemudian kita mendidik mereka? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Ini bonusnya yang meteng ini. Dengerin ya. Apa pendidikan yang harus didapatkan oleh anak kita? Bukankah kita diingatkan min hakil waladi alal walid salah satu asya, haknya seorang anak dari orang tua itu ada 3. Salah satunya apa? Wa yu'allimahul kitaba ida aqola. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Quran. Artinya apa? Ada kewajiban orang tua untuk menjadikan anaknya seorang santri. Santri itu apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Islam, iman, ihsan. Orang Islam namanya muslim, orang iman namanya mukmin, orang ihsan namanya muhsin. Ini kewajiban orang tua menjadikan anaknya muslim, mukmin, muhsin. Maka ada ASI kedua yang harus dilakukan. Tidak hanya ASInya ibu, tetapi ASI yang berikutnya. Apa itu ASI? Akidah, syariah, inya ibadah. ASI. Secara akidah Ahlussunnah mengajarkan, begitu bayi lahir cenger, baik yang normal maupun yang tidak normal, bayi cesar. Kenapa sekarang banyak bayi minta dicesar? Karena malu lihat jalannya ibunya. Toh ganjil toh. Begitu bayi lahir cenger, itu kan pilihannya cuma 2. Kalau sampai anaknya meninggal dunia, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi bapak dan ibunya. Kalau sampai ibunya meninggal, mohon maaf, masuk surga bi khairi hisab, tanpa dihisab. Itulah hebatnya seorang perempuan. Bu, akidahnya apa? Begitu lahir diajarkan untuk diadani. Ini kata Ustadz Wahabi, nggak ada dasarnya ngadani bayi. Dia salah. Bayi lahir langsung diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita pengen mengenalkan kalimat pertama yang didengar oleh seorang bayi adalah kalimat tauhid, Allahu Akbar. Itu pun dilakukan dengan kalimat adzan, bukan teriak-teriak takbir. Enggak. Tapi kalau saya masuk Sate Wendy, kalimatnya bukan takbir tapi traktir. Suka sate kambing, Pak? Suka. Sate kambing itu tidak ada efek samping, Pak, adanya efek depan.
Dan Pak Kiai tahu kalau kita makan kambing penyakitnya cuma satu, penyakit mamah. Karena Kanjeng Nabi sukanya makan daging kambing. Tapi ya mohon maaf, walaupun Kanjeng Nabi hobinya makan daging kambing, jenengan yang punya darah tinggi jangan ikut-ikutan makan daging kambing, stroke tak kandani. Kalau Abah Lutfi itu beliau mau konsumsi daging kambing itu prosesnya diawasi sampai penyembelihan. Bagaimana ketika menyembelih kambing itu ketika kambing nafasnya keluar bukan ke dalam, jadi ngeknya itu pas kambingnya bukan. Ternyata ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya ternyata ketika kita motong kambing, ketika mengeluarkan nafas itu jadinya bau kambingnya, dagingnya tidak perengus. Kemudian di Kanjus Sholawat itu ada kebiasaan pisau yang untuk daging itu tidak boleh digunakan untuk pegang jeroan. Jadi untuk jeroan sendiri, untuk daging sendiri, dan jangan dicampur antara jeroan dengan daging. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, tidak bagus. Dulu itu ternyata Pak Gus Dur itu ceritanya teman-teman itu kenapa beliau kena stroke itu salah satunya adalah karena satu, Gus Dur terlalu banyak konsumsi jeroan, nomor dua terlalu banyak makan duren. Makanya sampai hari ini saya itu trauma nggak pernah makan duren, saya nggak doyan duren karena saya mendengar cerita Gus Dur itu stroke gara-gara duren. Duren itu nggak bagus apalagi kulitnya. Bukan begitu Pak Tentara? Iya, tentaranya rambutnya putih kabeh ya. Nah, maka anak diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi gue cahadro dengerin, kalau kamu punya anak lahirkan adanya yang lembut-lembut saja, orang sang gentak-gentak. Saya kira anak jadinya kayak FPI kayak mungkin adanya terlalu bengok-bengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya takbir gitu. Lawang NU ya santai aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, kalau besok ada orang teriak-teriak takbir, Allahu Akbar, ibu jawab sami Allahu liman hamidah. Akidah, supaya akidahnya nggak salah. Kemudian yang kedua apa? Diajari syariah, hukum-hukum. Punya bayi mau nyusoni anak, wudu dulu. Jangan bar nyekel wedhus anaknya nangis nyoh, anaknya mesti batin, bu susumu perengus. Kemudian apa lagi? Mau doa walaupun dia belum bisa menirukan, ibunya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Salah ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Salah. Coba Bu, anak mau kencing walaupun dia belum bisa menirukan kalimat ibunya. Ayo Dek, kalau mau kencing doa dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Selesai kencing diceboi. Ini memungkinkan anak menjadi disiplin ketika bayi tidak gampang ngompolan sembarang tempat kecuali di tempat yang benar. Makanya bocah saiki nguyuh sak nggon-nggon, aku curiga yo. Jangan-jangan biar bayi ini ditata sama wong tuane. Akhirnya nguyuh tiang listrik tur. Ora cebok malah tutul-tutul ke. Kesetrum ter dadi ireng kayak gie gitu loh. Aslinya putih. Nguyuh ora toto temen ning isor tiang listrik tutul-tutul ke. Urung rampung selentik indase. Tak. Cahadro, kalau kencing ditoto, masa satu grup hadro kencingnya berjamaah, madep ngulon dawa-dawaan, wush, lompat pagar. Saya kan dulu pernah jadi rektor TPA, ditemani orang Muhammadiyah. Anaknya 51 izin kencing, 25 kencing bareng, madep ngulon, tur, malah ada yang bikin angka 8. Saya bilang, nak, kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Orang sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke barat.
Kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat. Bocah matur, maaf Pak Kiai, saya kencingnya memang madhep ngulon, tapi tak enggokke ngidul titik kayak gitu. Lah wong lanang bisa, wong wadon ya ora bisa. Bu, kalau kencing tolong jangan berdiri. Laki-laki berdiri aja nggak boleh, harus jodoh, apalagi perempuan. Suarane sing ra nguwati. Yes. Roto tak kandani. Ya, yes itu kalau masih muda yo. Kalau ibu hamil ya beda, pioh. Apalagi bareng lahir ke, wes kayak gitu. Aja lanang, ditata. Makanya anak saya si Mega itu nggak mau kalau kencing di kamar, nggak pernah ngompol, karena sudah terbiasa dari bayi ditatur cebok. Kalau kamu kencing cebok ya, pakai air, jangan kayak masmu pakai obat, diobat abit kayak iya, pakai obat. Kan saya sering cerita, saya sowan abah saya di Lampung naik kapal feri Pak, kencing nggak ada air, bingung saya Pak. Saya baca hadis siksa kubur yang paling berat itu salah satunya apa? Orang kencing tidak cebok, tak tunggu airnya setengah jam, nggak keluar le. Ya Allah, akhirnya saya ingat ngesai sprint. Apa yang terjadi? Subhanallah, akhirnya saya cebok pakai sprint, rasane tengkeranyas. Saya keluar dari kamar mandi begini, ya Allah, untung ragil-gelen. Ketemu istri saya ditanya, dirubung semut mboten mbah, matamu ya syariah. Anak diajarkan kalau minum duduk, jangan berdiri. La yasrobanna ahadukum qaima. Itu ilmu-ilmu hukum. Kadang-kadang kita malah nakut-nakuti kok punya anak disuapin nggak mau makan, awas tak kandake polisi. Hubungannya karo polisi apa? Polisi wis mendase ngurusi Sambo. Kok dadak ngurusin dulang anak ya polisi, keprimen sih. Ibu-ibu ini kurang ajar ya, anaknya nggak mau makan, tak kandake Pak polisi. Tugasnya polisi itu berat, Ferguso, berat. Ngurusi Sambo saja sudah pusing, kok ngurusin dulang anak Erika, goblok temen ya. Kita tuh nakut-nakuti gitu loh. Nggak makan awas, tak kandaki Pak polisi. Salah. Kemudian I-nya adalah ibadah. Anak diulang sholat dari kecil, ibunya berangkat ke masjid, anak sholat taruh di sampingnya supaya terbiasa dengan sirkel-sirkel ibadah. Oh keren Pak. Anaknya sholat, ibunya sholat, anaknya ikut. Saya sering matur toh Pak, saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa maulid, bukan karena saya belajar, tapi karena saya mengikuti bapak saya. Bapak ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib. Bapak berjanji, saya ikut berjanji. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak baca berjanji, saya makan persis sama vokalisnya Hadroh itu. Mangan pisang cangkem iki lho, kelametan bae iki lho. Tolong di zoom itu di zoom yang makanan. Nganti raine kayak besek kayak gini. Akhirnya apa? Saya tahu atiril. Abadadiul imla mismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, karena ikut ibadah dicontohin. Bapak sholat, ikut sholat. Bapak ke masjid, ikut ke masjid. Bapak sholat, nutuk beduk. Siap. Akidah syariah ibadah, insya Allah anak kita merupakan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Pas jam 10 saatnya saya harus meninggalkan tempat ini untuk berpindah ke tempat yang lain ya. Wis jam 10 pengajian selesai, alhamdulillah.
Tunggu bareng-bareng. Loncat lanjut. Tunggu bareng-bareng. Makanya kalau pengajian tepat waktu, saya hadir 8:30 tepat waktu, ternyata belum selesai. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Mudah-mudahan qabul hajat dari sahibul hajat. Amin Allahumma amin.